Siapa yang tidak kenal Bali? Pulau tropis nan indah yang dimiliki Indonesia. Bali terkenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Pulau surga yang dikenal dengan masyarakatnya yang ramah dan bersahabat, membuat para pelancong selalu ingin menghabiskan waktu liburan di Bali. Bali juga dikenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya dan berbagai tempat wisata yang mempesona. Salah satu objek wisata yang terkenal adalah Pura Taman Ayun. Pura Taman Ayun merupakan salah satu objek wisata sekaligus situs sejarah yang berjarak 18 km dari Kota Denpasar dan berjarak kurang lebih 70 km dari Bandar Udara Ngurah Rai. Pura ini terletak di Desa Mengui, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Jika diartikan menurut suku katanya, Pura Taman Ayun memiliki arti, yaitu taman yang berarti tempat beristirahat dan ayun yang berarti merindukan. Jadi, jika disatukan, Pura Taman Ayun memiliki arti taman indah yang merindukan. Pura yang berluas 4 hektar ini konon dibangun pada abad 17, yaitu sekitar tahun 1634 oleh Raja pertama Kerajaan Mengui, yaitu I Gusti Agung Made Agung, yang kemudian bergelar Cokorde Sakti Blambangan dengan arsitek yang berasal dari Cina. Sebagaimana halnya pura-pura di Bali, Pura Taman Ayun dibagi menjadi 3 halaman utama, yaitu Utama Mandala atau Jerawan, Madya Mandala atau Jabat Tengah, dan yang paling luar disebut Nista Mandala atau Jabaan. Bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Taman Ayun, umumnya hanya diperbolehkan masuk hingga Madya Mandala, karena bagian utama mandala dianggap sakral. Pada bagian Nista Mandala terdapat wantilan yang biasanya digunakan sebagai tempat hiburan masyarakat berupa tari-tarian. Kemudian terdapat juga Candi Air Mancur dan Balai Bengong pada sisi sudut pura. Halaman berikutnya adalah Madya Mandala. Namun, sebelum kita masuk ke Madya Mandala, terlebih dahulu kita akan memasuki Candi Bentar, atau yang biasa disebut Apit Surang. Pada halaman tengah ini kita akan menemui Balai Panjang Tiang 14. Di tengah bagian Madya Mandala ini pula terdapat Balai Pengubengan. Pada pojok bagian ini terdapat Balai Loji, yang kini digunakan sebagai tempat pajangan karya-karya seni, seperti lukisan, patung-patung, dan karya seni lainnya. Pada sisi pojok yang lainnya juga terdapat Balai Kulkul, di mana pada bagian ini kita bisa melihat Pura Taman Ayun dari bagian atas secara keseluruhan. Bagian terakhir adalah Utama Mandala, di mana sebelum masuki bagian ini, kita akan dihadapkan dengan kori agung yang amat kokoh membatasi bagian Madya Mandala dan Utama Mandala. Pada bagian Utama Mandala ini, banyak terdapat meru-meru yang merupakan persimpangan dari beberapa pura kahyangan jagat di Bali. Adapun maksud dan tujuan didirikannya pelinggih-pelinggih tersebut oleh Raja adalah agar beliau beserta rakyat kerajaan Mengui dapat memohon restu untuk keselamatan serta kesejahteraan dan kesuburan negara. Dan juga untuk memberikan kesempatan kepada segenap rakyat Mengui untuk turut serta melakukan upacara keagamaan di Pura Taman Ayun, seperti misalnya mengajar-ajar, mendak Sang Pitara, dan nunas pakuluh atau air suci untuk memberantas hama di sawah serta upacara lainnya. Bagian yang menarik pada bagian Utama Mandala ini adalah karena adanya pelinggih Gedong Sari Pasebada dan Sambiang Pasebada. Konon, pelinggih tersebut memiliki nilai sejarah ketika proses pembangunan Pura Taman Ayun. I like the way it's laid out and the temples are
where they change sizes and start off small and get bigger and bigger. Okay. It looks nice. It's really good. I like taking photos. Ah, I can get some really good photos of it. okay. I don't think it needs improvement. Really? No, I don't think so. It's good the way it is. It's nice the way it is. Don't change. Leave it like this. The tourists on the outside, people bringing the offerings on the inside without being bothered by the tourists. It's Okay. nice. Berbicara mengenai asal-usul sejarah Pura Taman Ayun, erat sekali hubungannya dengan berdirinya Kerajaan Mengui pada tahun 1627 atau menurut kalender Bali yaitu tahun 1549 Saka dan pasang surutnya Kerajaan Mengui pada tahun 1890 Masehi atau 1812 Saka. Berbicara mengenai Pura Taman Ayun, kita perlu mempelajari atau membicarakan mengenai sejarah kerajaan sebelum Kerajaan Mengui itu berdiri. Ki Gusti Agung Putu ini setelah pindah dari kapal pergilah ke Mengui, tepatnya di Desa Ganter namanya. Nah, disinilah beliau menjadi raja. Ketika masa pemerintahan beliau inilah Mengui boleh dikatakan mengalami suatu kejayaan. Terjadinya suatu tali persahabatan dengan Buleleng, dengan Gusti Pani Sakti. Jadi, persahabatan ini adalah persahabatan politik melalui suatu perkawinan, yang mana salah seorang putri dari Gusti Pani Sakti yang bernama Gusti Ayu Banyuning ini diserah terimakan kepada Gusti Agung Putu dengan benda bawaan yaitu rakyat termasuk daerah kekuasaan Blambangan. Itu terjadi tahun 1730. Kerajaan itu sudah ada mengalami zaman keemasan pada pemerintahan Gusti Agung Putu karena Blambangan diserahkan kepada Mengui. Mulai saat itu beliau bergelar Gusti Agung Blambangan atau Cokorde Sakti Blambangan. Pura yang didirikan dulu di Taman Ganter namanya dipindahkan ke Taman Ayun. Akhirnya didirikanlah Pura Taman Ayun. Berkenaan dengan filosofi dari Taman Ayun. Yang pertama dari filosofinya Pura Taman Ayun itu ada berfungsi sebetulnya pelayanan kepada umat. Bagaimana supaya masyarakat baik itu masyarakat Mengui dan masyarakat seputarannya ini supaya bisa juga pengaturan bakti kepada idul-idul terutama yang kayaan jagat seperti Sat Kayangan dan kayaan jagat lainnya. Nah yang kedua fungsi yang kedua ini adalah sebagai satu alat pemersatu. Semua ini bisa ngaturan bakti di situ. Lihat sekarang itu kan merupakan satu pura umum. Jadi mulai dari Brahmana sampai masyarakat biasa ya ikut nyampurkan tangan di situ ngaturan bakti. Nah ini sebagai alat pemersatu. Nah yang ketiga paling penting juga fungsi ekonomis. Kenapa? Karena kolam itu berfungsi sebagai waduk, sebagai penyimpanan air untuk irigasi sawah-sawah yang ada di selatan semua, yaitu sekitar ratusan hektar sawah. Dan yang terakhir keempat ini ya berfungsi sebagai satu objek pariwisata kan sekarang. Pariwisata ini penting. Ya di samping untuk devisa juga untuk jati diri tadi. Kita ini adalah pariwisata budaya. Bupati Badung juga menunjukkan apresiasinya terhadap pencanangan Pura Taman Ayun sebagai warisan budaya dunia atau World Heritage. Sebetulnya masuk dalam suatu warisan budaya dunia itu kesimpulannya adalah merupakan suatu apresiasi terhadap masyarakat dunia yang dalam hal ini diwakilkan oleh UNESCO untuk mengapresiasi suatu situs itu. Karena situs ini patut dilestarikan. Saya kira kata kuncinya cuma satu. Tetap hayati, terapkan dalam kehidupan keseharian itu warisan-warisan budaya kita. Dalam arti kearifan lokal kita.
filosofi yang adiluhung yang kita terima dari leluhur kita. Dan dalam kita berbuat, yang paling penting di sini adalah trikaya parisuda, terutama di dalam bersikap, dalam berpikir, dalam berbicara, dalam bersikap terlaksana trikaya parisuda. Dan itu saya kira amat sangat penting, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri Anda sendiri. Begitu banyak fungsi Taman Ayun, seperti yang telah dijelaskan Bapak Bupati, membuat kita kembali mengingat kepada jati diri kita. Salah satunya adalah fungsi pemersatu yang berkembang sebagai objek wisata, di mana arus globalisasi yang kian mendera menyebabkan penyebaran budaya kian semakin mudah. Apalagi di Bali, yang mana sebagai daerah pariwisata yang kental akan budayanya. Arus globalisasi dan modernisasi sangatlah penting, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kembali ke diri kita masing-masing, dan kita perkuat jati diri kita sebagai karakter bangsa Indonesia.